Oke, kita berjumpa lagi dalam Bimtek Guru Belajar seri asesmen ya. Asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMA angkatan 5. Ini yang kemarin 15%, kita akan lanjutkan ke konten selanjutnya yang ada topiknya ini ya. Topik yaitu konsep asesmen nasional. Saya sambil bincang-bincang, kalau pengantar itu pasti video biasanya. Tapi enggak ini kayaknya ya. Oke, kita lanjutkan. Asesmen kompetensi minimum. Ini ya, instrumen. Terdapat 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Ini ya. Ini kompetensi minimum membaca, ya, yang mendasari itu literasi, membaca, dan numerasi. Kemudian kalau karakter itu sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan. Kalau lingkungan itu aspek input dan belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Survei lingkungan belajar mengajar ya sekolahnya berarti ya. Ini diharapkan nantinya telah banyak respon yang terkait konsep dan pelaksanaan siswa, orang tua, guru. Nggak tahu itu disampaikan di mana ini. Terkait penghapusan ujian nasional dan pemberlakuan asesmen. Untuk menghindari hal itu, pemahaman yang utuh dan menyeluruh mengenai asesmen nasional pun perlu terus disebarluaskan. Nah, dengan saya membuat video ini, biar para masyarakat atau pembaca, penonton YouTube saya bisa memahami juga sambil belajar ya. Keaktifan berikut untuk mendapatkan pemahaman lebih jauh, tandai selesai ya. Setiap ini ya, teman-teman yang ingin ikut pelatihan dan yang belum, biar paham nanti kalau ikut pelatihan, klik tandai kalau sudah selesai membacanya. Nah, selanjutnya itu tujuan dan manfaat asesmen nasional. Nah, ini salah ada berapa poin ini? Ada 3. Ya, tujuan. Ini tujuannya ini kalau di sini menghasilkan informasi akurat ya, ini tujuannya. Dan manfaatnya juga sih sama. Asesmen menghasilkan informasi untuk memantau. Lah ini. Menghasilkan informasi untuk memantau. Ini tujuan dan manfaatnya. Perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan, antara kelompok sosial ekonomi di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah, antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Ya memang jelas lah pembelajarannya berbeda. Sebenarnya sama, tetapi konsep atau gurunya, cara mengajarnya, kedisiplinannya berbeda ketika di negeri dan swasta. Lebih apa ya? Lebih greget di swasta biasanya. Karena saya ngajar di swasta ya. Kalau di negeri sebenarnya disiplin, tetapi ya terlalu banyak siswanya. Karena bisa saja ada 8 rombel, gurunya sampai 72 atau 100-an. Kemudian asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Nah ini asesmen nasional tujuannya ini seperti ini. Tapi kita bisa melihat dari mana ya kok pengembangan kompetensi dan karakter siswa? Dari cara menjawabnya, jawaban gitu? Tidak bisa. Kita bisa melihat itu dari ketika mereka sudah keluar itu sebenarnya ya, keluar dari sekolah. Memang apa ya, terlalu naif lah kita melihat bukan tujuan ya, kita bisa melihat pengembangan kompetensi, kemampuan mereka dengan hanya menjawab beberapa soal saja. Mungkin saja mereka sedang sakit ketika mengerjakan, mungkin saja mereka sedang karakternya atau sikapnya emosional, pas penilaiannya seperti itu. Karena manusia itu berubah-ubah ya, tidak tetap. Asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokus sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Lah, ini sudah jelas mutu pembelajaran yang diinginkan. Tetapi apakah hanya dengan melihat nilai atau mereka hanya mengerjakan misalnya 3 hari, dalam 3 hari, terus kita tahu karakter mereka atau pengembangan kompetensi mereka? Belum tentu. Karena ketika mereka mengerjakan, mungkin mereka dalam kondisi tidak sehat. Kan kita sendiri juga tahu, orang tua saja juga bisa lupa.
tentang materi apa yang dipelajari sebelumnya. Ya seperti itu. Selanjutnya ini manfaat asesmen ya, potret kualitas pembelajaran, memoto ya, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran baik sekolah dan daerah ya. Dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Intinya asesmen ini apa ya digunakan untuk membuat program ya, membuat program baik sekolah maupun daerah. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita tandai selesai. Oke, kita lanjutkan evaluasi ujian nasional. Nah, ini kita disuruh mengevaluasi ya. Berdasarkan penjelasan pada aktivitas sebelumnya, Bapak Ibu telah membandingkan asesmen nasional dan ujian nasional. Kebijakan pelaksanaan asesmen nasional berangkat dari evaluasi yang dilakukan terhadap ujian nasional yang telah berlangsung selama ini. Ujian nasional menjadi lebih berorientasi pada pencapaian hasil belajar individu dan pembelajaran berorientasi pada ujian. Nah, ya memang betul. Ya memang yo berdasarkan nilai tuh. Kemudian sasaran kompetensi yang diharapkan sebagai perbaikan mutu pendidikan sendiri seringkali terabaikan. Memang. Selain itu, beberapa poin evaluasi berikut ini juga menjadi pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. Sama saja dananya dipakai untuk ini. Pertama, ya ini butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Kognitif, ya jelas lah. Bukan hanya kognitif saja. Nah, kalau dia sedang sakit mengerjakannya ya jelek nilainya. Kemudian, hal ini belum sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, HOTS ya, serta kompetensi yang relevan dengan abad 21. Ya seharusnya mereka apa ya ujiannya ujian praktek itu kan di situ ada itu. Wah. Sebagaimana ketercermin pada kurikulum 2013. Kemudian harapan untuk mengevaluasi keterampilan siswa. Kenapa itu? Flashback, sorry ya. Ada kata terputus. Oke. Harapan untuk mengevaluasi keterampilan siswa dalam menerapkan pengetahuan serta konsep melalui berbagai konten kehidupan serta menunjukkan karakter sebagaimana yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila belum lengkap dilakukan melalui UN saja. Ini profil pelajar Pancasila ini juga kapan terbitnya? Kita tidak tahu ya. Oke, selanjutnya kedua, UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Asesmen nasional dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi termasuk di dalam kemampuan bernalar. Jadi nanti berbagai bidang dimasukkan itu ya maksudnya. Berbagai misalnya ada pelajaran matematika, sains, terus bahasa dijadikan satu. Jadi soal cerita itu intinya. Kemudian yang ketiga, UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan UN ditetapkan di akhir jenjang pendidikan lebih sebagai assessment of learning. Mengukur capaian akhir, bukan sebagai assessment for learning ya, proses belajar. Hasil UN tidak bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar yang diperlukan siswa. Memang, baru sadar ini orang-orang ini. Oke, si pembelakuan asesmen ini merupakan sinyalemen apa ini? Kata baru ini ya. Merupakan sinyalemen, nggak ada kata-kata lain kah? Merupakan dasar gitu. Oh ya, sinyalemen apaan? Dasar yang kuat dari pemerintah untuk terus memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Dan dari ketiga poin tersebut, maka sesungguhnya yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi asesmen nasional adalah pemahaman mengenai tujuan dan manfaat asesmen, serta mengimplikasikan pada perubahan praktik dan strategi pembelajaran di kelas. Siswa, guru, orang tua, kepala satuan pendidikan tidak lagi direkomendasikan untuk melatih soal-soal persiapan AKM sebagaimana penilaian yang berbasis ujian. Tidak lagi direkomendasikan untuk berlatih soal-soal persiapan AKM. Kalau nggak berlatih nggak bisa menjawab tuh. Aduh, ini juga. Padahal ini pemerintah sendiri memberikan situs laman untuk belajar AKM ini. Bagaimana ini katanya tidak berlatih soal-soal persiapan AKM. Kalau tidak dilatih anak-anak nggak bisa menjawab karena soalnya itu rumit sekali. Nah, penjelasannya kalian bisa tanya jawab ujian nasional ya. Ini sumber informasinya. Nah, kita tandai selesai.
Nah, selanjutnya ini yang terakhir ya, masih belum, masih kedua. Ini sesi membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Tadi sudah itu ya. Pertanyaan-pertanyaan sering muncul terkait dengan penghapusan ujian dan pemberlakuan asesmen antara lain apakah asesmen dapat adalah pengganti ujian nasional. Timbul pula kekhawatiran mengenai persiapan siswa, guru, dan sekolah menghadapi asesmen betul. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Apakah pengganti? Ternyata kita baca dulu. Apakah menggantikan? Ternyata. Nah, informasi perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional ya. Kriteria tujuan pelaksanaan asesmen itu hanya untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Jadi menilai apa ya? Sistem pendidikan atau pengajaran di sekolah itu. Nah, ujian nasional itu mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Nah, kemudian jenjang penilaian ini SD sampai program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sama sih sebenarnya. Ini kenapa nggak ditulis program kesetaraan jenjang? Ini juga kan ada program kesetaraan ujian nasional. Ah, ini tipu-tipu ini. Biar beda saja. Levelnya 5, kelas 5. Kok 5 sih salah ini? Kelas 6 ya? Oh, kelas 5 yang diambil ya. Kelas tengah-tengah 5, 8, dan 9. Jadi ini diacak kayaknya ya. Tingkat akhir pada tiap jenjang. Jadi berbeda yang ini level siswanya. Kemudian suspek ya suspek. Subjeknya adalah survei. Siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional ini, yaitu diacak dari Dapodik ya, seperti yang akan dilaksanakan itu diacak dari Dapodik. Kemudian sensus, semua siswa mengikuti UN ini ya, sensus, jadi semuanya ikut, populasinya ya, ini dalam bentuk survei. Model soal ini ada banyak ya, PG, PGK, menjodohkan, isian singkat dan uraian. Kalau ujian nasional hanya pilihan ganda dan lain-lain. Oke. Atau hal yang ya. Halo? Tes. Oke. Sasaran penilaian adalah untuk AKM-nya adalah kompetensi, literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Jadi ada pertanyaan survei-survei tentang sekolah, bagaimana dia belajar begitu. Kemudian penguasaan terhadap mata pelajaran itu kalau UN. Kemudian metodenya adalah Computation Multi-Stack Adaptive Testing. Jadi online ya. Komputer kalau UN computer based test CPT dan paper based test PPT. Oke. Jadi ini nanti kegiatannya secara online sangat. Oke, kita pause dulu sebentar. Oke, ya. Nah, teman-teman bisa membaca ini penjelasannya. Tadi saya jelaskan poin-poinnya langsung saja dilihat dari sini ada 7 poin yang saya jelaskan tadi secara singkat ya. Bapak dan Ibu telah membandingkan ini sebagai tanggapan atas pemberlakuan asesmen nasional. Sebagai respon pun muncul sejumlah pihak mengenai kebijakan ini. Hanya sekedar penggantian nama Sumata. Menurut Anda apakah asesmen nasional merupakan pengganti ujian nasional? Benar, asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Selain dari teknis pelaksanaannya, cakupan asesmen nasional berbeda jika dibandingkan ujian nasional. Asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya sekedar kognitif, namun juga karakter dan iklim. Jadi yang ikut ujian di sekolah itu sekitar 30 orang saja yang terpilih. Ya agak bingung juga sih. Mm-mm. Oke, saya tanda selesai ya. Lah ini konsepnya. Oh, kuis langsung. Saya kira. Oke, kita kuis ya. Bapak Ibu guru bisa perhatikan baik-baik kuisnya. Topik konsep asesmen telah mempelajari konsep nasional menyeluruh Bapak Ibu. Wah, ini yang paling kesulitan semua siswa, guru, manusia Indonesia ya membaca. Ini paling menjawab soal sambil membaca. Aduh, yuk lanjut. Nah, asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi pada kelulusan siswa. Ya, benar ya. Asesmen nasional dapat dikatakan sebagai pengganti ujian nasional karena keduanya merupakan asesmen berskala nasional yang dibutuhkan. Salah. Enak sekali kalau soalnya kayak gini ya. Merupakan pada penguasaan kompetensi siswa, sedangkan ujian nasional menekankan pada penguasaan konten pembelajaran. Hah? Benar atau salah? Kompetensi? Oke, benar.
Tapi salah ya sebenarnya. Penguasaan kompetensi, iya sih betul. Assessment lebih menekan pada aspek kognitif. Kognitif, jadi literasi membaca, ya betul. Ini kenapa pertanyaannya benar semua? Padahal alasannya assessment menggunakan metode sensus. Sedangkan ujian menggunakan metode survei, salah. Sekolah A mempersiapkan siswa untuk siap mengikuti assessment dengan melakukan perubahan strategi pembelajaran literasi, membaca dan menulis. Penalaran terkait berbagai mata pelajaran. Sekolah A mempersiapkan siswanya. Salah. Nggak boleh disiapkan kata. Siswa Pak Budi beranggapan bahwa dengan dihapusnya UN, maka siswa tidak akan semangat belajar karena kurangnya motivasi untuk mencapai nilai tinggi. Benar. Ini pertanyaan aneh-aneh saja ya. Sudah jelas toh, karena tidak ada UN, mereka nggak usah repot-repot belajar jadinya. Aduh, cukup datang ke sekolah, mengikuti belajar seperti biasa. Bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan bukan mengevaluasi hasil belajar. Benar. Oke, mulai dari tujuan, manfaat, teknis pelaksanaannya, asesmen nasional tidak sama dengan ujian nasional, sehingga tidak tepat untuk menyebutkan sebagai pengganti UN. Betul, memang bukan pengganti. Asesmen nasional bertujuan untuk mengukur kompetensi mendasar yang diperlukan siswa dalam menghadapi persoalan di kehidupan. Iya, betul. Selesai. Ayo kita lihat betul berapa. Loh, kok betul 7 cuman ya? Mana yang salah? Oh, ternyata minta jawaban. Ya, ya, ya. Ada. Ini kita lihat ya view kuisnya. Asesmen nasional betul. Correct. Benar. Correct ya. Benar. Loh, kok bisa salah? Asesmen nasional menekankan ke aspek kognitif yang dilihat melalui asesmen kompetensi dasar melalui ini sudah literasi membaca dan numerasi toh. Kalau kognitifnya kok salah, ternyata kognitifnya dibuang. Salahnya sendiri ada tulisan literasi, membaca, numerasi, kan itu memang betul bagian ini kan kompetensinya. Wah, ini pertanyaannya menjebak ya. Kemudian yang salah tadi apa? Ini sudah betul ini. Nah, nah ini juga sudah salah. Kok bisa? Loh, katanya nggak boleh ini ya. Mempersiapkan siswanya untuk ikut asesmen katanya nggak boleh, ternyata ini salah. Ternyata benar. Harus disiapkan. Ini orang-orangnya aneh-aneh ini soalnya. Tadi di pernyataan di sana nggak boleh dijawab itu. Terus, dihapuskan UN maka siswa tidak akan semangat belajar karena kurangnya motivasi. Loh, memang betul. Wah, ini memang maunya apa sih soalnya ini? Kan kenyataan di lapangan seperti itu, anak-anak tidak semangat dalam belajar. Apalagi yang dites itu hanya kelas 11, bukan kelas 12. Oke? Baik, karena sudah selesai, kita klik finish ya. Klik untuk melanjutkan. Tidak apa-apa 70 ya. Oke, ini kita masuk. Masih di dalam topik yang sama ya. Ternyata ada 6 topik. Saya baru mengerjakan berapa topik itu. Iya kah? Oh tidak, kita hanya tinggal. Loh, masih ada kuis lagi. Topik 1 ini kuis lagi. Ternyata tadi coba-coba lah. Ini refleksi topik 1 ya, konsep asesmen. Ini yang kuis beneran. Itu tadi hanya kuis-kuisan atau kuis konsep biasa. Oke, kok 2 kali ya kuisnya ya? Oke, pertanyaan. Nah, apakah informasi yang dapat setelah mempelajari materi pokok asesmen? Ya, apa ya? Yang apa yang kita dapat? Materi pokoknya. Hmm. Agar lebih cepat mana? Berarti informasi penting yang didapat setelah mempelajari materi topik kayak ini ya. Gunakan kalimat yang sempurna. Iya, iya, iya. Oke.
Saat ya, saya tes lagi. Kenapa refactor lagi? Kenapa di-hacker lagi? Mau dijual lagi? Lagi mau dijual lagi. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih telah menonton videonya. Untuk besok kita akan teknik pelaksanaan asesmennya. Terima kasih, selamat malam.